Faqala, maka Nabi SAW bersabda, nah ini dia ya. Idza qumta ila shalah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kamu ingin menunaikan salat dengan sempurna, nah di sini langsung kepada aplikasi salatnya. Ya, kalau kemarin kita ambil di riwayat Muslim nomor hadis 397, makanya saya padukan di hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 757. Yang di hadis Muslim membukanya langsung dengan asbigil wudu, yang di sini kemudian membuka langsung dengan pembuka salatnya. Yang di hadis Muslim, idza qumta ila shalah asbigil wudu thumma istaqbilal qiblah. Sempurnakan wudu menghadap ke kiblat, sudah kita bahas ya. Kemudian fakabbir. Ini di Al-Bukhari langsung kepada pembukanya, fakabbir. Fakabbir. Jika engkau ingin mulai menunaikan salat dengan sempurna, maka salat itu dibuka dengan amaliyah ini. Salat dibuka dengan amaliyah ini, dengan praktek ini. Apa prakteknya? Fakabbir. Maka mulailah dengan bertakbir. Nah, jadi pembahasan kita sekarang, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara bertakbir. Nah, ini ya, bertakbir dengan mengambil redaksi hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini perintahnya, dalilnya dulu ya teman-teman sekalian. Nomor hadis 757, kemudian hadis riwayat Muslim nomor hadis 397, persoalan takbir. Jadi dalil untuk membuka salat dengan takbir, ini dalilnya. Jadi kita pakai dalil dulu, ini dalilnya. Nah, untuk membahas tentang dalil ini, maka 3 aspek ini yang kita uraikan. Bagaimana caranya takbir? Adakah bacaan dalam takbir, apa yang dibaca? Dan apa maknanya bacaan dan gerakan takbir itu? Nah, sehingga ketika kita lakukan, kita lebih bisa maksimal ya, dan lebih bisa merasakan kenikmatan dalam perbuatan salat kita. Baik, yang pertama langsung masuk ke cara ya. Kita kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian. Kita akan lihat cara bertakbir, kita turunkan dalilnya mana ya, dalil untuk penunaian bertakbir. Seperti biasa, saya ingin tunjukkan dulu sedikit kalau kita ingin mencari tentang praktikal ibadah ya, praktikal hal-hal yang terkait dengan fikih khususnya, maka kitab Sunan itu lebih detail dan lebih terukur serta lebih sistematis, karena memang kitab Sunan ini adalah kitab-kitab hadis yang urutannya disusun berdasarkan permasalahan fikih ya. Maka saya sering mengatakan untuk kita mengambil referensi misalnya Sunan Abu Daud ya, nih di Sunan Abu Daud teman-teman sekalian, ini salah satu contoh. Sebenarnya ada juga di Sunan An-Nasai misalnya, Sunan Ibnu Majah, tapi ini cukup sistematis ya. Ada kita Sunan An-Nasai ada, Ibnu Majah juga ada, cuman saya dahulukan yang ini untuk memudahkan pembahasan kita supaya lebih spesifik ya. Nah, ini diantaranya cara bertakbir kita akan temukan di Sunan Abu Daud nomor hadis 721 ya. Insya Allah saya karena sering juga bahas, jadi masih ada ingat-ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim, nomor hadis 721. Kita bisa langsung lihat di sini 721. Nah, ini dia. Nah, ini ya. 721. Nah, ini teman-teman sekalian. Bismillah, kita tunjukkan ini ya. Ya. Di sebelah kiri posisinya sini ya. Nomor hadis yang ke-721, babnya yang ke-118 ya. Nah, jadi kita lihat di sini bab Tafri' istiftahis shalah, bab raf'il yadaini fis shalah ya, bab tentang mengangkat tangan dalam salat. Jadi babnya masuk ke mengangkat tangan dalam salat, tapi di sini akan kita temukan tentang tata cara bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Salim an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Wa idza arada an yarka' wa ba'da ma yarfa' ra'sahu min ar-ruku' wa qala Sufyan marratan wa idza rafa'a ra'sahu wa aktsaru ma kana yaqulu wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u baina sajdataini. Baik, di sini menerangkan tentang mengangkat tangan, proses mengangkat tangan dan pembuka salatnya disebutkan idza istaftaha salata, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya. Nah, jadi ini ada amaliyah membuka sholat, sedangkan pembuka sholat di Al-Bukhari tadi, nomor hadis yang ke-257, juga di hadis Muslim, nomor hadis 397, kan bertakbir, ya kan? Cara bertakbir bagaimana? Disebutkan di hadis riwayat Abu Daud, ya, di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721, bahwa cara beliau membuka sholatnya, idza staftaha salata, jika membuka sholatnya, yarfa'u yadaihi, beliau mengangkat kemudian tangannya, ya, kedua tangannya, hadwaman kibaihi, bermakna sejajar dengan bahunya. Ini redaksi yang pertama. Ya,
Redaksi yang pertama, jadi cara yang pertama teman-teman sekalian, jadi kita mengangkat nih tangan. Ingat ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau menyebutkan tangan, ya batasannya kan kita tahu, lah saya terangkan di awal kan, dari sini sampai dengan sini. Ya, dari sini sampai dengan sini. Tapi nanti spesifik dalam bacaan-bacaan, nanti dalam praktek-praktek, termasuk nanti saat menunaikan sholat, ditunjukkan dengan jelas bagaimana caranya. Ya, jadi tadi disampaikan pada kita mengangkat tangan, kan, sejajar dengan bahu. Nah, yang dimaksud sejajar dengan bahu ini nanti dalam hadis yang lain di riwayat At-Tirmidzi ya disebutkan ini bagian nanti ini telapak dan jemari-jemari di sini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini ada telapak, mengangkat tangannya maksudnya begini, ya. Nah, kan ini tangan kan pasti diangkat ya, dari sini sampai sini kan diangkat. Ya, cuman mengangkatnya sampai mana kan ini juga mengangkat begini, ya kan? Ini mengangkat juga di sini, ya kan? Nah, maka yang dimaksudkan di sini mengangkat sejajar dengan bahu. Jadi seperti ini. Kurang lebih, ya. Jadi di sini sejajar ini kan bahunya ini. Hadwaman kibaihi. Jadi di sini sejajar di sini. Ini bagian yang pertama. Ya, jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau membuka salat, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Sini. Ya, jadi tidak disebutkan dalam redaksi yang tadi apakah misalnya sejajar dengan bahu itu posisinya di sebelah mana, apakah agak ke dalam ke sini, apakah agak ke sini, ya. Nah, nanti dalam hadis lain kita akan temukan dalam beberapa riwayat nanti khususnya nanti bagian yang perempuan ya, yang sebetulnya sama saja antara laki-laki dengan perempuan, tapi nanti ada beberapa di Syafi'iyah tekankan pada perempuan supaya agak lebih rapat karena kondisi tertentu dulu. Ya, kondisi tertentu nanti saya ajarkan setelah ini ya. Jadi kita angkat dulu, ini yang standar seperti ini teman-teman sekalian. Ya, di sini sejajar dengan bahu. Jadi kalau kita tarik gini ya, mungkin nggak terlalu keluar juga begini ya. Ya, kalau keluar gini kan baunya hilang nih. Ya, di sininya udah hilang tuh. Ya, sejajar itu kan artinya tinggi juga dengan bagian ini. Jadi kita angkat begini. Nah, posisi ini penting sekali nanti karena juga akan terkait dengan sujud. Karena saat sujud pun nanti posisi kita bersujud, telapak tangan ini nggak jauh dari posisi kita bertakbir begini. Ya, jelas ya. Jadi juga tidak perlu begini karena Anda kan nggak sujud begini. Ya kan? Sujud Anda kan pasti begini. Jadi kita tarik sejajar dengan bahu, dari sini bahu, turunkan ke sini. Ya, begini ya. Kalau ke sini jadi dada. Ya, sini. Ya, di sini teman-teman sekalian. Jadi tidak terlalu begini dan tidak begini. Ya. Ya, jadi saya kadang sering ada juga beberapa praktek yang Allah, gitu kan? Nah, enggak, itu enggak ada dia. Jadi hanya ditarik ke sini saja. Paham ya? Ya, sekali begini. Ya, di sini. Jelas ya? Nah, ini redaksi yang pertama. Kemudian teruskan dulu. Untuk jemari nanti di At-Tirmidzi diberikan juga gambaran. Jemari ini enggak terlalu rapat begini. Ya. Enggak terlalu terbuka begini. Jadi mengalir saja, terulur saja seperti ini, ya. Jadi nggak terlalu begini juga enggak, gini juga enggak. Ya, jadi bukan begini juga ya. Oh, jadi begini nih. Ya, jadi kebuka aja seperti biasa gini, terbuka. Nah, kemudian telapaknya menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat ke depan maksudnya, ke depan begini. Jadi bukan begini juga, ya. Allah, enggak begini. Ya, karena ini nggak sejajar namanya. Ya, jadi begini gitu, ya. Oh, jadi bukan begitu. Jadi ini mengangkat sejajar dengan bahu seperti ini. Paham ya? Jadi Allah sini, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini jadi ini mengalir saja, ya terulur saja. Jadi tidak begini, tapi seperti rileks ya. Satu ini. Yang kedua nanti di riwayat An-Nasa'i, jadi mengangkat sejajar dengan daun telinga di sini. Ya, diajar dengan daun telinga. Jadi di sini bisa kita begini atau ditempelkan ini, yang jempolnya bisa menempel ke sini ke telinga itu ya. Nah, jadi bisa ke sini atau bisa juga sejajar, cukup sejajar di sini. Jadi kalau tadi di sini, sekarang ke sini. Ya, agak ke atas sedikit. Nah, ini mana yang paling nyaman saja yang bisa kita lakukan. Ya, mana yang paling nyaman? Mungkin nyamannya di sini, ya di sini silahkan bertakbir gini kan. Nah, kalau nyamannya misalnya di sini ke atas seperti ini, ya. Baik, walaupun nanti di apa namanya beberapa di madhab itu ada kalangan spesifik, misalnya untuk yang perempuan lebih mengambil kepada yang kedua untuk merekatkan seperti ini, ya, merekatkan di sini gitu, merekatkan di sini lebih rapat, ya. Kenapa? Ada kondisi kita ambil kalau saya teliti, gitu kan, pelan-pelan kita melihat ternyata kan salah satunya faktor dari pakaian busana yang dikenakan. Kalau sekarang kan udah pakai mukena ya, enak aja gitu, takbirnya bisa begini juga nyaman, gak ada masalah karena longgar kan, jilbab juga longgar gitu kan. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu di tempat lain kan nggak ada mukena. Ya, kadang-kadang ada yang cuma misalnya jilbabnya juga nggak terlalu panjang ketika mau dipakai sholat kan, tutup hanya sebatas yang ke batasan paling apa namanya minimalnya gitu kan, minimal kan lewat dada segini ya, minimal. Jadi minimal untuk perempuan itu melewati dada.
Jadi bukan di sini ya, jadi turun ke sini ya. Yudnina min jalabibihinna gitu kan, bahasa Al-Qur'annya rendahkan dari jilbab yang kau kenakan itu, kerudung yang kau kenakan, longgarkan ya, yang sekiranya kemudian dengan longgar itu nggak terlalu ketat sehingga menampakkan aurat itu ditutup tapi terlihat tuh kan lekuk tubuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga menutupi melewati dada gitu ya, melewati itu. Nanti kalau menggunakan yang standar di sini, otomatis ketika dia mau bertakbir, kalau dia terbuka begini kan terangkat tuh. Ya, dia begini terangkat gitu kan, maka di sini ada yang kemudian agak ke dalam ya, agak begini tuh ya, agak ke dalam, agak begini, atau di sini tapi agak rapat di sini ya. Nah ini boleh juga yang demikian supaya tidak terlalu mengangkat berlebihan sehingga terbuka sebagian auratnya. Tapi kalau sudah pakai mukena sudah begini, mau begini nggak ada masalah. Atau yang laki-laki mau di sini pun nggak ada persoalan, ininya agak sedikit rapat tentunya ya, karena kalau kita begini ya, kalau mau mendekat ke telinga kan agak rapat ya, kalau tidak kan bisa begini saja. Jadi bisa di sini satu, bisa di sini dua, sejajar dengan telinga, atau agak merapat ke sini, nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, jadi ini dari 3 cara. Satu, hadwaman kibaihi, kemudian udhunaihi, dengan sejajar dengan 2 telinganya di sini, ya, atau agak merapatkan ke sini, nggak ada masalah. Yang penting mana di antara nyamannya saja. Mana di antara nyamannya. Itu gerakan yang pertama begini. Baik, paham sekarang? Nanti kalau sudah paham, semua referensi disampaikan, praktek juga diuraikan, tinggal sekarang bacaannya apa? Ini. Ya. Maka di Abu Daud nanti diteruskan fayaqulu Allahu Akbar. Maka dengan dia mengangkat tangan itu, dengan dia membuka salatnya itu, fayaqulu, dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini ya. Jadi ini yang diucapkan. Dan gak usah ngarang-ngarang ya, nama Allah kan banyak, Asmaul Husna banyak ya, kenapa enggak Allahul Azim, Allahur Rahman, Allahul Karim? Tidak. Salat itu spesifik, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian persis seperti melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika Nabi membimbing menggunakan kalimat yang jelas Allahu Akbar, maka ucapkan. Nah, cara mengucapkan ini antara mengangkat dengan mengucapkan, teman-teman, bisa ada 3 cara ya, bisa ada tiga cara. Pertama, ini yang paling populer, bersamaan mengangkat dengan mengucapkan. Ini begitu mengangkat, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Jadi Allahu Akbar, ya kan? Bisa bersamaan, bisa mengangkat dulu, begini, ya. Kemudian nanti meletakkan, setelah itu dia berucap Allahu Akbar, boleh, ya boleh. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar, ya. Jadi bisa 3 cara, ya. Jadi yang pertama bersamaan Allahu Akbar, ya. Misal, ulangi lagi. Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, dia mengangkat dulu, kan? Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Jelas? Yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jelas ya? Nah, ini 3 ini mana yang paling memudahkan? Kenapa ini penting disampaikan? Kalau sholat sendirian, mungkin kita terbiasa, biasa saja kita sambil ngangkat, sambil kemudian mengucapkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ucapan itu paling penting. Karena ini akan menentukan, khususnya dari imam, sebagai instruksi, ya, sebagai instruksi ke makmum. Jadi apa yang diucapkan imam itu yang kemudian menjadi penanda makmum untuk memulai gerakan atau perpindahan. Ya, jadi dalam takbir pertama nanti ketika dibuka Allahu Akbar itu membuka sholat, makmum ikut. Makmum nggak akan lihat gerakan imam, makmum mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Ya, jadi dari gerakan imam ini akan didukung nanti support perpindahannya dengan bacaan. Makanya nanti setelah takbiratul ihram, ya, untuk perpindahan, isyarat perpindahan ke ruku', perpindahan kemudian dari situ ke i'tidal, ya, nanti demikian seterusnya, itu perpindahan dalam bahasa Arab disebut intiqal. Maka ada takbir disebut takbir intiqal. Makmum nggak bisa lihat gerakan imam, dia harus dengar bacaannya. Jadi begitu imam misalnya Allahu Akbar terdengar kemudian ke makmum, makmum bergerak. Ya, saat pertama mungkin masih bisa melihat gerakan imam, saat belakang gimana? Ya kan? Ya, jadi bacaan itu yang penting untuk terdengar ke belakang. Karena itu pentingnya bagi makmum untuk mengikuti kemudian gerakan imam setelah ada instruksi dari imam dengan menggunakan kalimat takbir. Allahu Akbar terdengar, baru kemudian dimulai Allahu Akbar. Pindah Allahu Akbar, baru pindah. Ya, jangan sampai nanti imam walaupun imam ruku tapi belum mengucapkan takbir, nanti pas bab ruku makmum ikutan ruku, itu bisa nggak benar. Ya, makanya kenapa pentingnya kadang-kadang ada 3 tadi hal, karena begini, bisa saja misalnya imamnya agak lemah atau misalnya sudah sepuh, makmum di belakang masih muda, maka kalau dia misalnya bersamaan Allahu Akbar, dianya belum ruku, di belakang udah ruku duluan saking semangatnya.
Ya, tapi kalau dia bisa mengambil misalnya bagian yang tadi, dia gerakan duluan, sudah begini, dia ucapkan Allahu Akbar, ya kan? Dia baca, belakang baru turun, jadi pas mengikuti. Ya, nanti pas intikal kita sampaikan. Nah, ini penting di awal saya utarakan untuk menekankan bahwa pengucapan atau bacaan ini menjadi penanda khususnya bagi imam untuk makmumnya di belakang. Jelas ya? Nah, ini bacaan yang kita bacakan teman-teman sekalian. Dan esensi dari ini, saya akan cepat saja. Esensi dari bacaan ini, Allahu Akbar, ini yang sebetulnya penting kita hadirkan dalam jiwa kita. Ya, dan ini nanti ada korelasinya antara bacaan dengan gerakan, dengan cara. Ini nyambung dua-duanya. Nyambung. Nah, kita kan dalam sholat itu, teman-teman sekalian, ingat ya rumusnya kan? Rumusnya ingat betul bahwa saat kita memulai sholat, masih ingat cara khusyuk dalam sholat? Di awal saya terangkan, kan? Kita merasakan akan menghadap kepada Allah. Mungkin sholat yang terakhir yang kita lakukan, pakaian kita kenakan yang terbaik yang bisa kita lakukan, wudhu yang sempurna, kita taubat kepada Allah, ini kan? Lalu tiba kemudian kita menghadap Allah, kita hadirkan perasaan kita menghadap, kan? Kita sedang menghadap dengan baik kepada Zat yang menciptakan kita, kepada Tuhan kita, Rabb kita, Masya Allah, la ilaha illa huwa, Allahu ahad, Allahu samad. Lalu ketika kita kemudian bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, itu teman-teman sekalian diucapkan oleh lisan. Ini rumusnya. Ingat Quran Surah 29 ayat 45, baca, pahami, amalkan. Rumusnya 3, baca, setiap bacaan itu baca oleh lisan, terjemahkan oleh pikiran, dan maknai oleh hati. Maknai oleh hati. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus tahu artinya. Pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, itu artinya. Hati meresapi, ya Allah, aku menetapkan sekarang Engkau yang Maha Besar. Namun aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dalam hidup ini terkadang aku selalu membawa kebesaran dalam diriku, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih sempurna. Ya Allah, gitu kan? Nah, kita membawa suasana itu dalam jiwa kita. Jadi di pikiran kita menerjemahkan. Kenapa penting terjemahan itu ada? Supaya pikiran kita nggak dimainkan setan. Sebab nanti ada setan menggoda khusus orang sholat. Ya, namanya khanzab. Ada yang menyebut dengan khinzib. Jadi dalam hadis disebutkan jika Anda sudah mulai bertakbir, nih sebelum takbir tuh kita bisa siap fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka setan ini mulai bertugas. Ya, dinasnya khusus saat sholat, menggoda orang sholat. Fayaqulu syaitanu, maka dia berkata kepada orang sholat ini, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Ya, sehingga wajar ketika orang mulai bertakbir, kalau dia tidak mencoba memahami, menerjemahkan apa yang dia baca, merasakan apa yang dia lakukan, itu wajar. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi setan mengacaukan pikirannya, sehingga handphone hu akbar, ya pekerjaan hu akbar, TV hu akbar, ya cemilan hu akbar, dan sebagainya, uang hu akbar, ya, sehingga ada orang yang sengaja membatalkan sholat untuk hanya menjawab telepon. Ya Allahu Akbar, tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung ting, tang ting tung, angkat dulu, batalin, jawab, ya, dan sebagainya. Maka orang-orang yang ingin khusyuk dalam sholat nggak akan begitu. Dia akan pastikan handphonenya silent atau dia matikan terlebih dahulu. Ya, karena sekarang kita akan menghadap yang lebih hebat, lebih agung dibandingkan pekerjaan kita, bahkan diri kita sendiri. Karena itu kita siapkan, kita katakan Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar, kemudian rasakan di jiwa kita, ya Allah, aku mengatakan berkomitmen Kau yang paling hebat, Kau yang paling agung, aku mohon ampun ya Allah, dalam hidup ini selalu merasa besar terhadap orang lain, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih angkuh, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih tinggi ilmu, tinggi kedudukan dibanding orang. Makanya nanti ini nyambung ke doa iftitah. Ketika ini sudah mulai hadir, kita merasa banyak salah, kita bertobat dengan mengatakan Allahumma ba'id, ya, atau nanti yang wajah itu dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, bersamaan dengan itu, tangannya diangkat seperti ini. Ya, seakan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuang semua urusan dunia ke belakang. Nah, jadi kalau kita sudah mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan semua kepada Allah. Makanya takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dari ahrama yuhrimu. Ya, takbiratul ihram. Ini dia. Dari kata ahrama yuhrimu, ini dari kata ahrama yuhrimu, bukan ahrama ya, kalau pakai h nanti piramid itu artinya. Ahrama yuhrimu, ahrama itu sesuatu yang mengharamkan, yang melarang, tidak membolehkan, harus ditanggalkan. Kenapa takbirnya disebut ihram? Sebagai sifat larangan. Jadi kalau sudah bertakbir, tangan diangkat, dilarang membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat, dilarang membawa semua urusan dunia, semua urusannya bawa yang terkait dengan urusan akhirat kepada Allah. Kalaupun mau bawa di dalam konteks dunia, bawa dalam konteks penghambaan kita kepada Allah untuk bermohon, ya, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi buang urusan-urusan yang nggak penting, yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, tanggalkan, dilarang dibawa dalam sholat.
Ini maknanya. Makanya tangan kita bergerak begini, pasrah kepada Allah, buang semua urusan yang nggak terkait dengan sholat ke belakang. Haram dibawa dalam sholat. Ya, maka ihram, takbir yang mengharamkan segala yang tidak terkait dengan sholat, semua aktivitas tinggalkan, tanggalkan, dan fokuskan diri kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita mengangkat begini otomatis langsung kemudian seorang bisa khusyuk? Setelah mengangkat ini, apakah tangan di sini aja sampai selesai? Atau diturunkan disimpan? Kalau nyimpan bagaimana? Di mana disimpannya? Apakah di sini ataukah di sini atau di sini? Apakah begini atau begini atau begini atau begini? Kan? Nah, mana di antara itu yang dibenarkan sesuai petunjuk dengan hadis-hadis Nabi dan petunjuk Rasulullah SAW? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya, di edisi yang ke-11. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah berikan kemuliaan pada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna kull a'malina salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.